Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dalam keadaan sehat. Manajemen perubahan ya dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. What is a change? Apa itu definisi perubahan? Perubahan itu ya dalam agama kita itu suatu kemestian. Mengapa harus berubah? Perubahan itu adalah sunnatullah. Ya, perubahan itu sunnatullah. Apa itu sunnatullah itu? Sunnatullah itu ya Allah sudah mengatur itu semua. Air mengalir dari atas ke bawah, ya, atau mengalirnya mencari yang rendah, itu sunnatullah. Jadi sebagai agen perubahan tentu harus berubah karena tuntutan zaman. Dulu mengajar manual, ya, mengajar manual, papan tulis pakai kapur, papan tulisnya hitam pakai kapur, tulis mengajar itu pakai kapur. Ya, walaupun sekarang masih ada yang mempertahankan itu, masih ada. Ya, sebagian lembaga pendidikan masih bertahan itu. Tapi ya kita juga harus terus berubah itu, melakukan perubahan itu. Maka belajar itu, mengajar, proses belajar mengajar ya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekarang orang zamannya sudah zaman digital, ya. Ya semestinya lembaga pendidikan juga sudah mulai ya untuk melakukan digitalisasi di lembaga pendidikannya. Lembaga pendidikan juga mesti harus berubah, ya. Dari waktu ke waktu, tidak bisa lembaga pendidikan itu seperti itu saja, tak ada perubahan. Berarti tak ada perubahan, tak ada pergerakan, tak ada pergerakan berarti tak ada kehidupan. Tanda lembaga itu mati. Lembaga itu hidup terus harus ada perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, sebab zaman juga berubah. Dulu orang tak mengenal ya digitalisasi, sekarang zaman sudah digitalisasi. Dulu dikerjakan semua serba manual. Ya, apa-apa manual dikerjakan, sekarang tidak. Sekarang sudah dikerjakan, bukan hanya dikerjakan dengan apa lagi, sudah dikerjakan dengan ya yang lebih canggih lagi. Itu zaman itu berubah, maka lembaga pendidikan itu mesti harus berubah, karena lembaga pendidikan itu adalah agen perubahan. Agen perubahan yang akan membawa perubahan. Maju mundurnya satu bangsa, satu negara itu dilihat dari pendidikannya. Semakin tinggi pendidikannya menunjukkan negara itu akan menjadi negara maju, menjadi negara sejahtera. Tapi kalau dia pendidikannya rendah, ya kualitasnya juga menunjukkan bangsa itu bangsa yang terbelakang. Kan dulu tak butuh bahasa Inggris, tak butuh bahasa Arab. Ya, yang butuh bahasa Arab orang-orang tertentu, ya, orang-orang pendidikan di kalangan pendidikan. Kalau sekarang tidak. Orang mau bekerja ke luar negeri, dia harus bisa menguasai bahasa tersebut. Kalau dia mau ke Arab Saudi, ya dia harus menguasai bahasa Arab. Kalau dia mau ke paling tidak dia harus menguasai bahasa Inggris. Jadi kan bahasa internasional ya, bahasa Indonesia internasional itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sekarang itu masuk bahasa Mandarin. Itu bahasa internasional. Paling tidak menguasai salah satu bahasa itu. Mempertahankan diri dari kepunahan. Makanya manusia itu berubah karena mempertahankan diri dari perubahan. Dia menjaga ya, bagaimana supaya dia itu tetap eksis, bagaimana supaya dia itu tetap dapat bertahan, maka dia berubah. Ya. Jadi untuk mempertahankan diri, berkembang terus untuk bertahan. Menghindari kekalahan dari persaingan. Ya, orang terus bersaing, ya. Menyongsong kemenangan yang lebih besar. Itu perubahan itu ya. Jadi menyongsong kemenangan yang lebih besar, meletakkan capaian positif sebagai pemberhasilan. Reformasi, transformasi, adaptasi sebagai bentuk perubahan. 20 perubahan yang merubah dunia. Ya, penemuan listrik.
Itu perubahan dunia. Penemuan listrik dulu. Kalau dia dulu waktu kecil ini masih pakai apa? Pakai obor. Ya, pakai obor. Mau pergi mengaji itu bawa obor atau bawa lampu. Lampu pijar. Lampu pijar dia. Iya, lampunya pakai apa? Sekarang nggak pakai. Penemuan listrik ya, lampu obor.